Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini tentu kita sudah berlelah-lelah dalam segala aktivitas kita. Dan pada malam hari ini kita akan beristirahat. Tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berilah kepada kami hati yang damai dalam menyambut firman-Mu. Dan ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, kami adalah orang asing di hadapan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita dilahirkan, kita diberikan potensi yang luar biasa, seperti bunga yang merekah di taman. Kita tumbuh dan mencari jati diri kita. Saat remaja, kita mencari makna hidup, menemukan minat dan bakat kita, serta memulai perjalanan menuju impian kita. Kemudian datang masa dewasa, di mana kita bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita sendiri. Ini adalah waktu untuk merancang kehidupan kita, mengejar tujuan kita, mengatasi rintangan, dan membangun pondasi yang kuat. Lingkaran hidup manusia adalah cermin yang mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup dengan niat yang baik, menghargai setiap momen, dan mencapai keseimbangan dalam hidup. Saudara-saudari seiman, lalu apa yang menjadi pergumulan, niat baik, bahkan tujuan Daud akan tanggung jawabnya kepada Allah? Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya, dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Untuk mempersiapkan pendirian baik suci, Daud merasakan bahwa ia perlu seseorang yang ahli dalam mempersiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan, seperti emas, perak, dan kayu aras, dan lain-lain. Keinginan terbesar Daud untuk membangun rumah yang besar dan megah untuk Tuhan sudah pupus. Bukan Daud yang menolak, melainkan Tuhan. Alasannya sederhana, yaitu tangan Daud penuh dengan pertumpahan darah. Meski Daud merupakan orang yang dikasihi dan diperkenan Tuhan, namun membangun baik suci merupakan hal yang serius bagi Tuhan. Karena itu Tuhan memilih salah seorang anak laki-laki Daud yang akan menggenapi keinginannya. Orang tersebut adalah Salomo. Menariknya, Allah tidak hanya membuat Salomo berhasil membangun baik suci, tetapi juga memberikan keamanan bagi seluruh Israel di bawah kepemimpinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Daud mengakui segala kelemahan
kegagalan, dosa, bahkan masa lalu dari nenek moyangnya yang adalah orang asing, pendatang bagi Tuhan. Namun dengan segala kerendahan hatinya, ia mau menundukkan kepala lalu berdoa, "Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya." Ia berharap bahwa pendirian rumah Allah boleh selesai di bawah kepemimpinan Salomo. Daud menyadari dan menyampaikan pesan penting akan tanggung jawab yang besar ini kepada anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, siapakah kita di hadapan Allah? Saat ini kita bukanlah orang asing lagi, pendatang, melainkan kawan sewarga dan bahkan anggota keluarga Allah. Allah melihat meskipun Daud mengatakan, "Kami adalah orang asing ataupun pendatang," namun Allah mengasihi Daud. Begitu juga kita, dahulu kita memang disebut orang asing atau kafir dan tidak mempunyai Allah yang hidup dan kita sembah, tapi menyembah banyak Allah atau berhala. Tak dapat disangkal. Untuk berbalik kepada Allah yang hidup tidaklah mudah karena budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lama yang diwarnai dengan kepercayaan nenek moyang begitu melekat dalam hidup kita. Untuk diakui bukan lagi orang asing di hadapan Tuhan, diperlukan proses saling mengenal yang mengalami progres pertumbuhan iman yang matang. Kita bukan orang asing lagi sebab kita dibawa mendekat kepada Bapa oleh anaknya. Begitu juga tahapan yang dibuat oleh Allah kepada Daud, Salomo, dan sekarang kita mengenal Allah yang Esa melalui Yesus di dalam firman-Nya. Dengan pengenalan itu, maka kita bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi dianggap sebagai pendatang. Seorang pendatang tidak menetap secara permanen di suatu tempat. Misal, pegawai bagian sales atau penjualan atau marketing atau pemasaran harus berkeliling dari satu kota ke kota lainnya. Bila malam tiba, mereka berhenti untuk istirahat di tempat penginapan sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Mereka tidak menetap permanen di tempat penginapan tersebut. Kita dahulu seorang pendatang dengan jiwa tidak menetap alias mengembara. Seorang pengembara hidupnya tidak tenang dan aman karena adanya ancaman, direndahkan, diintimidasi, tidak diterima dengan baik, bahkan diusir. Kita menjadi kawan sewarga kerajaan Allah. Pada hakikatnya, setelah kita menerima Yesus, maka kita sudah menjadi bagian warga jemaat Allah. Untuk itu kita ada dan dilahirkan di dunia ini untuk misi kerajaan Allah yang sesungguhnya bukan lagi sebagai orang asing ataupun pendatang. Mari kita lakukan yang menjadi pekerjaan serta tanggung jawab kita kepada Allah, agar Ia juga akan melanjutkan tongkat kebaikan dan kebahagiaan itu kepada keluarga kita dan keturunan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, di mana kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Janganlah kami menganggap diri kami menjadi orang asing, sebab Engkau telah menebus kami, telah menjadi sewarga dengan Engkau ya Allah. Kiranya biarlah kami tetap beriman kepadamu, dan kiranya Tuhan tolong kami untuk selalu setia kepadamu, dan bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan,
kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan kiranya jikalau ada yang terbaring karena sakit atau sedang sakit Tuhan, yang masih bisa dibawa dalam aktivitasnya, kiranya Tuhan Engkau sertai dan lindungi, berilah Tuhan kesembuhan. Banyak dosa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni kami atas segala keurusan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, menyertai dan melindungi kita semuanya. Shalom.